Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoyrul Ihsan, NIM 2210200018. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai Pegadaian. Perkembangan Pegadaian pertama kali di Eropa yaitu di Italia. Kemudian meluas di negara-negara lain, yang sepertinya di Inggris, Prancis, dan negara Belanda. Di Indonesia perkembangan Pegadaian dibagian ke dalam dua era, yaitu era kolonial dan era kemerdekaan. Yang dimana era kolonial, Pegadaian pertama kali di Indonesia sejak 20 Agustus tahun 1746, di mana pemerintah Belanda mendirikan sebuah bank melalui Oost-Indisch Compagnie, perpanjangan atau cabang dari Bank Pandi yang ada di negeri Belanda, yang didirikan dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Pan Import. Bank Pandin adalah lembaga yang memberikan kredit dengan sistem gadai, yang merupakan cikal bakal Pegadaian di Indonesia. Pada tahun 1800 Peranpur digantikan pemerintah di Hindia Belanda, termasuk mengendalikan operasional bank. Sebagian gantinya Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia memberikan keluasan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha Pegadaian dengan syarat harus mendapatkan lisensi. Pada tahun 1816 Belanda kembali berkuasa dan metode tetap dipertahankan. Namun metode ini kembali membuka peluang dari pemegang hak dalam menjalankan bisnis dengan melakukan praktik atau itulah pemerintah di bidang lembaga keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Salah satu tugas tim tersebut adalah mengadakan penelitian mengenai dapat tindakan Pegadaian diusahakan sendiri oleh pemerintah. Pada tahun 1902 dibuka Pegadaian di Cianjur. Pada tahun 1903 dibuka pula di Jawa Tengah, Bogor, Tasikmalaya, Bandung, dan Cimahi. Pegadaian atau mulanya ditetapkan pada tahun 1905 dengan Satgas nomor 490 dan berlaku hanya untuk di Pulau Jawa dan Madura. Jawa dan Madura masyarakat masih diberikan kesempatan untuk mendirikan Pegadaian swasta dengan mendapatkan lisensi dari pemerintah. Baru pada tahun 1921 dengan keluarkan Stabilitas nomor 28 ditetapkan Pegadaian seluruh Hindia Belanda menjadi monopoli pemerintahan. 2. Dasar hukum gadai. Ketentuan gadai di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni dalam pasal 15 dengan penjelasan sebagai berikut. A. Pengertian gadai diatur dalam pasal Kitab Undang-Undang Perdata. B. Pemberian gadai diatur dalam pasal 1151 C. Sahnya suatu pemberian gadai memenuhi syarat. D. Hak gadai diatur dalam pasal 1152 Kitab Undang-Undang Perdata. E. Hak penerima gadai untuk diatur pasal 1158 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. F. Hak penerimaan gadai perluas diatur pada pasal 1196 Undang-Undang Hukum Perdata. H. Kewajiban memelihara barang gadai diatur dalam pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Pengertian Pegadaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai berarti pinjam, meminjam uang dengan jaminan barang atau benda yang diserahkan sebagai tanggung atas sejumlah 16 orang. Pegadaian merupakan lembaga atau tempat orang yang ingin meminjam dengan sistem gadai. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang berizin resmi untuk menyalurkan keuangan dalam bentuk kredit dengan sistem gadai. Pegadaian adalah suatu bentuk perjanjian di mana peminjam memberikan aset berharga kepada pemberian pinjam sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang. 17 pinjaman ini diberikan oleh pemberian pinjaman berdasarkan nilai aset yang digadaikan. Jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian, pemberian pinjaman memiliki hak untuk menjual aset yang digadaikan untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjam. Komponen Pegadaian sebagai berikut adalah 18. A. Pemberian pinjaman. B. Peminjam aset. Nilai agunan, nilai pinjaman,
masa pinjaman, bunga. Pengertian gadai diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang berpiutang atas suatu barang berhak bergerak kepada berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang, menyelamatkannya dengan setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan dari rumusan pasal 1150. Pelaksanaan gadai harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. A. Gadai hanya atas benda gerak. B. Memiliki pemberian gadai untuk milik orang lain. C. Penyerahan penguasaan benda kepada penerima gadai. Selanjutnya, mekanisme gadai pada pegadaian, yaitu 1. Prosedur pemberian kredit gadai. Sebelum proses pemberian kredit gadai, maka diperlukan mengetahui informasi terkait, yang dimana A. Barang jaminan. Barang jaminan ini tersebut yang dinantikan untuk ditaksirkan nilai, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang hendak dijadikan. Semakin besar nilai taksiran, maka barang semakin besar pula pinjaman yang diperoleh. Persyaratan yang ditentukan oleh pegadaian. Adapun persyaratan barang bergerak yang dapat digunakan sebagai berikut. Jaminan antara lain, yaitu berupa harta yang bernilai dapat dijualbelikan, memiliki nilai manfaat, memiliki nilai fisik sehingga barang dapat diterima secara langsung. Barang tersebut merupakan milik sendiri. Apabila barang tersebut memiliki, harus mendapatkan izin dan pemiliknya. Sebagai jaminan oleh perum pegadaian adalah sebagai berikut. 1. Barang-barang atau benda-benda perhiasan, di antaranya emas, perak, intan, berlian, dan mutiara. Barang-barang merupakan kendaraan seperti mobil, termasuk bajai dan bemos, sepeda motor, sepeda biasa termasuk becak. Barang-barang elektronik seperti televisi, radio, komputer, kulkas, dan lainnya. Selanjutnya, jumlah pinjaman. Besarnya jumlah pinjaman bergantung pada nilai barang jaminan yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh nasabah. Demikian pula sebaliknya. Dalam menentukan jumlah pinjaman barang jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu. Namun biasanya pegadaian hanya melayani sampai dengan jumlah tertentu. Seterusnya, C. Pihak-pihak yang diterlibatkan dalam gadai. 1. Pemegang modal. Pemegang modal adalah debitur pegadaian atau pihak yang memberikan kredit kepada pemberian gadai karena ia telah mengadakan barang kepada pemberian. 2. Pemberian gadai adalah debitur nasabah atau memperoleh kredit dengan menyerahkan barang jaminan pemegang gadai. Yang kedua, penyimpanan barang jaminan. Dalam proses penyimpanan barang jaminan dikelompokkan berdasarkan beberapa jenis barang jaminan yang ditentukan PT Pegadaian, yaitu kantong emas, perhiasan atau logam mulia dan berlian. Penggolongan jenis barang jaminan ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses penyimpanan barang jaminan. Pertimbangan dalam melakukan penggolongan barang jaminan ini didasarkan pada hal-hal berikut, yaitu A. Jenis-jenis barang yang volume jenis-jenis barang berharga yang volume fisiknya kecil namun nilainya besar harus disimpan dalam ruang basah. B. Definisi operasional penggunaan barang jaminan. Barang jaminan yang dijaminkan oleh nasabah disimpan dalam suatu ruang yang khusus dengan segel untuk menjaga. Yang seterusnya, alur pemberian kredit gadai. Persiapan barang gadai. Calon nasabah mempersiapkan barang-barang berharga yang akan digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman. Barang ini bisa berharga lain sesuai dengan kebijakan pegadaian. Kunjungan ke kantor pegadaian calon nasabah. Pergi ke kantor pegadaian. 4. Prosedur pelunasan kredit gadai. Pelunasan gadai terbagi atas 2 bagian, yaitu pelunasan gadai, yaitu transaksi pembayaran terbesar uang pinjaman ditambah dengan sewa modal oleh nasabah. 2. Perpanjangan gadai. Perpanjangan gadai yaitu transaksi pembayaran sebagai uang pinjaman ditambah sebagai sewa modal atau sewa modal. Saya ada sebab ada satu transaksi yang di bawah ini seperti uangnya itu
transaksi memperpanjang tenor gadai terus sebesar uang pinjaman yang cicilan, yaitu transaksi memperpanjang tenor. Yang kelima, berakhirnya hak gadai, berhentinya hak gadai sebelum ada waktu berakhir tepat, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: A. Nasabah telah melunasi hutangnya kepada pegadaian. B. Pihak pemegang pegadaian ataupun pemberian gadai tidak memenuhi hak dan kewajibannya. C. Barang jaminan hilang atau musnah. D. Dari penyalahgunaan barang. Yang keenam, proses lelang barang jamin. Nasabah diberikan waktu selama 15 hari sejak batas waktu kredit untuk menembus barang jaminannya atau memperpanjang kredit. Apabila dalam waktu 15 hari tersebut nasabah tidak akan melakukan tindakan apapun. Yang ketujuh, sumber pendanaan pegadaian. Dana yang dimiliki oleh pegadaian berasal dari sebagai berikut: A. Kredit jangka pendek dari bank, hampir sebagai besar atau sebesar 80% dana jangka pendek yang dimiliki oleh pegadaian dan kredit dari bank. B. Kredit jangka pendek dari pihak lain, dana yang dimiliki pegadaian dapat diperoleh oleh bank. C. Penerbitan obligasi. Dalam memperoleh dana, pegadaian pernah menerbitkan obligasi sebanyak 2 kali. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi